Benar. Padahal kalau dia tidak siap perubahan, siap-siap tergilas oleh zaman itu. Itu karena berubah atau mati itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit. Oke, pada hari ini kita akan membahas tema tentang berubah atau mati. Change no order. Change no order. Karena di kalangan masyarakat ini ramai sekali antara berubah atau mati. Karena kalau kita tidak berubah itu bisa terlindas oleh zaman ya, Bapak. Iya. Apalagi saat corona ini harus siap menghadapi sebuah perubahan. Nah, benar. Nah, untuk teman-teman sendiri, menurut teman-teman itu berubah atau mati itu apa sih? Nah, silahkan tulis di komen. Nanti di sini kita bahas berubah atau mati itu sendiri. Oke, Bapak, kalau menurut Bapak gimana ini berubah atau mati ini? Iya, di era zaman-zaman pandemi ini kita harus memang melakukan sebuah perubahan-perubahan. Apalagi pada dasarnya bahwa manusia ketika tidak berubah, yang terjadi adalah malah petaka bagi dirinya. Malah tertinggal zaman sendiri. sendiri. Sama kayak ini toh berarti Bapak, apa namanya? Itol gitu kan? Ya, betul. Juga dulu pertama-tama kan ya masih pakai banyak terjadi kemacetan di situ karena memang tidak terbiasa dengan perubahan-perubahan. Dan setiap melakukan perubahan itu cenderung orang merasa berat sekali. Itu sangat berat. Contohnya misalnya Mas Fali sendiri, kebiasaannya kalau malam itu tidak pernah tidur, maka bangun subuhnya pun terlambat. Nah, itu untuk membiasakan itu sangat susah sekali. Itu butuh sebuah kebiasaan. Dan tapi kan kebiasaan kayak gitu kan ya harus nyaman dulu. Iya. Nggak bisa tiba-tiba langsung biasa gitu. Iya, makanya kita harus mengetahui prinsip-prinsip menuju sebuah perubahan itu sendiri. Yang perlu kita tekankan, Mas Vale, adalah kita menyadari bahwa setiap orang kalau melakukan perubahan itu sangat berat sekali. Maka kita harus powerful untuk melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan. Dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Ya. Nah, itu gimana caranya biar bisa berubah itu gimana menjadi kebiasaan yang baru kan? Yo susah juga kalau kita nggak ibarat jeglek langsung gitu loh, kayak gini kan. Kayak kemarin misalkan ojek online kan ya, tiba-tiba ada ojek online terus ada demo ramai-ramai ojek pangkalan, terus angkot-angkot. Iya, gitu akan terjadi sebuah perubahan yang sangat berat sekali. Contohnya misalnya ini Mas Vale ya, gelangnya ini coba dipindah ke sini. Pindah ke sini, yang biasanya Mas Vale itu ya gelangnya di sini, pindah di sini gimana rasanya? Ya aneh, berat sebelah malah gini. Nah, ini termasuk otomatis ganti sendiri. Otomatis ganti sendiri. Itu perubahan-perubahan semacam itu kalau dipaksakan, misalnya orang sudah terbiasa terlambat bekerja. Habis itu dinasihati sama pimpinannya. Apa yang terjadi? Mereka bisa jadi marah. Iya. Pimpinan kakek bangkel. Ya, bangkel. Dia akan marah-marah, akan memaki-maki, mungkin akan cemberut. Kakek ujian kena. Iya, benar. Iya, nah, itu harus disadari terlebih dahulu bahwa perubahan itu sangat berat tanpa ada sebuah habit, kebiasaan itu sendiri. Berarti perubahan itu mesti ada sebuah penolakan gitu ya? Iya, ada penolakan dalam diri sendiri. Pikiran juga akan pasti nanti akan muncul pikiran-pikiran yang negatif, ya. Ketika orang itu mau berubah dan sebagainya. Apalagi semacam ini gitu. Ini isinya mungkin bisa jadi menghujat pemerintah, menghujat pimpinan, menghujat perusahaan, menghujat orang lain dan lain sebagainya. Padahal kalau dia tidak siap perubahan, siap-siap tergilas oleh zaman itu. Itu karena berubah atau mati itu ya. Iya, dan itu dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mendobrak pada diri kita sendiri untuk melakukan sebuah perubahan. Nanti kita bahas tentang bagaimana menuju sebuah perubahan, tetapi kita harus sadari bahwa berubah itu sangat berat, sangat susah sekali. Berarti kita ini ibaratnya kayak ada ini
batasan-batasan gitu loh. Iya, Yang iya. kita mau dobrak ke atas untuk keluar itu ya susah. Iya. Padahal batasan-batasan itu sebenarnya kita berlakukan sendiri, bukan orang lain yang memberlakukan. Tergantung kita itu mau mendobrak atau tidak. Dan itu dibutuhkan sesuatu yang diulang-ulang. Berarti itu batasan itu aslinya yang bikin kita sendiri. Kita sendiri, bukan orang. Tergantung kita ini mau out of the box atau tidak. Berarti dari bukan keterpaksaan. ibaratnya kalau di pekerjaan itu kayak yang batasin gajimu 4 juta, gajimu 5 juta berarti bukan atasan ya, Oh tapi bukan, malah diri sendiri. Betul. Ya. Bagaimanapun juga ketika kita ini sudah powerful, itu automatically alam ini akan merespon, ya, merespon dengan sendirinya. Kalau kita ingin berprestasi yang lebih baik, maka kita harus mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Tapi merubah untuk kebiasaan baru itu ya Itu, kembali lagi iya, susah sangat itu. berat sekali, dan itu harus disadari. Ya. Nah itu gimana ini Bapak? Kalau misal kita mau sebuah buat kebiasaan baru itu cara-caranya itu gimana? Ya, nanti kita berikan cara, tapi kita harus tahu bahwa kebiasaan biasa itu karena dibiasakan tersendiri. Dan bisa membiasakan itu karena ada pembiasaan-pembiasaan. Maka dalam sebuah pelatihan-pelatihan itu bisa karena biasa. Itu ya motivator. Yeah. Biasa karena pembiasaan. Wah, itu motivator pada umumnya. Biasanya gitu ya. Iya. Bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Nah, pembiasaannya ini sangat berat sekali karena memang pembiasaan ini yang diulang-ulang ini akan jadi sebuah habit. Nah, itu teman-teman berarti kita kalau mau berubah itu ya harus dibiasakan dulu, walaupun susah ya itu harus ditembus, itu batas-batas diri kita harus ditembus dengan cara apa? Pembiasaan itu sendiri ya, yang diulang-ulang terus akarnya akhirnya menjadi sebuah habit, dan habit ini akan menjadikan sebuah hasil. Nah, kita ini mau berhasil atau tidak tergantung dari habit kita. Nah, habit kita ini akan menjadi sebuah habit yang baik ketika ada pembiasaan-pembiasaan itu sendiri. Dan pembiasaan-pembiasaan ini ya harus dirubah melalui apa? Pola pikir kita. Nah, pola pikir kita itu harus dirubah. Mindsetnya itu juga harus dirubah. Harus positif. Harus senantiasa positif. Ya. Nah, ini menurut Bapak ini ya, perubahan atau mati itu apa itu? Artinya begini, di era yang saat ini, kalau kita tidak berubah, tidak melakukan sebuah terobosan-terobosan yang baru, sementara kita di lockdown di rumah, tidak ada pekerjaan, yang kemarin-kemarin kita sudah terbiasa ngantor, jam 6 pagi berangkat, kemudian jam sore, ya kita pulang bekerja rutin, terus habis itu di lockdown. Kemudian anak sekolah juga berangkat pagi, kita sudah mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Setelah itu di lockdown, anak juga di rumah. Nah, kalau kita hanya nggak ada aktivitas sama sekali, apalagi itu, di PHK ya. Di PHK itu kita akan mati. Maka kita harus melakukan perubahan-perubahan dengan apa? Apapun yang bisa lakukan. Mungkin bisa juga kita ngepel. Mungkin juga ngepel lantai kita sendiri, membersihkan. Mungkin kalau kita punya kebun, kita tanam hidroponik dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa halaman rumah gitu ya biasanya ya. Dan kita tidak boleh hanya sekedar termangu-mangu, wah ini gimana, nanti kapan selesainya dan lain sebagainya. Enggak urusan kapanpun selesainya, kita harus melakukan perubahan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik lagi. Berarti berubah atau mati itu menurut Bapak itu ya kita harus mau nggak mau ya harus berubah. Harus berubah. Maka saya sebutkan sering itu change no or die. Padahal if you are reacting to change, you are too late. Jika Anda berubah saat ini, Anda terlambat. Maka Anda harus mengantisipasi perubahan ke depan itu. You must anticipate to change. Antisipasi ke depan seperti apa? Kita harus dimulai dari sekarang. Berubah dari sekarang kita lakukan untuk mengantisipasi ke depan. Tentang perubahan. Karena zaman itu setiap waktu itu berubah terus. Kayak dulu kita HP pakainya yang warna hitam putih gitu ya. Sekarang udah zaman dulu itu ada hitam putih itu besar Nokia yang ada sumutnya.
Oh, yang berat. gede itu, yang paling mahal itu. Betul. Beratnya itu kalau tidak salah sekitar hampir 1 kilo. 1,5 kilo. Nek gue balang asu langsung mati. Berarti nek doyak asu ya Balang balang kok mati asu. Lah tapi mahal kene kok. Oh ini dulu akhirnya mengalami sebuah perubahan-perubahan. Nah perusahaan yang tidak mau berubah pun juga akan tergilas oleh zaman, akan mati automatically. Nah ini apalagi di zaman corona sekarang. Iya, corona sekarang. Nah berarti kan ini udah ibaratnya zamannya langsung kita kan juga berubah, ini juga udah telat kan ya tadi Bapak bilang kan. Iya. Nah berarti kapan waktu berubah yang tepat gitu loh? Kemarin kita ini juga santai-santai saja Mas Wale ya. Kemarin kita mungkin hampir 1 bulan hanya tengok-tengok, bener. Meh opo gitu. Cuman bangun, ya. makan, terus tidur siang, persis lagu Mbah Surit. Bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Berarti Mbah Surit udah meramal ya? Iya, udah meramal itu udah berapa tahun itu Mbah Surit ya? Itu sama sekali, Masya Allah. Nah ini terus gimana ini kita caranya berubah itu terus gimana? Iya, ada beberapa perubahan-perubahan di dalam hidup ini yang terpenting kita harus menciptakan sebuah passion terlebih dahulu. Passion.